Tidak hanya mengandalkan waterbombing, Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dibahas saat koordinasi penanganan karhutla di Posko Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin kemarin. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Pemahaman, metode, mekanisme pendataan dampak bencana, sehingga pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah bersama dengan kementerian lembaga terkait nanti akan mengeluarkan atau mendapatkan angka yang sama berdasarkan by name, by address, atau dengan nama, dengan alamat di mana orang tersebut berada. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update dari penanganan gempa bumi di NTT. Tiba saatnya kami akan menyampaikan penanganan karhutla di 6 provinsi. Dan untuk situasi terkini saat ini, kami menyampaikan di Kalimantan Barat bahwa hotspot yang ditemukan yang dilaporkan kepada kami ada 2.610 hotspot, sedangkan fire spot atau titik api sebesar 64 titik. Indikasi kebakaran seluas 38.310 hektar lebih. Jarak pandang sekitar di bawah 1 kilometer. Perlu kami sampaikan dari kemarin di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat sudah ada hujan. Ini karena kerja dari operasi modifikasi cuaca. Kita berharap semoga nanti di Kalimantan Barat, ini yang hujan itu di Kalimantan Barat bagian timur, di Kalimantan bagian barat ataupun bagian utara dan selatan, ada titik api, ada titik awan. Tentu kami akan melakukan semai awan sehingga diharapkan nanti dapat turun hujan. Di Kalimantan Tengah, kami menemukan adanya 2.110 titik hotspot, sedangkan untuk fire spot atau titik api sebesar 55 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 7.634 hektar lebih, jarak pandang normal di atas 10 km. Untuk Kalimantan Selatan, yang kami temukan adalah hotspotnya sebesar 817, sedangkan fire spotnya lebih banyak, yaitu 1.995 titik. Indikasi lahan terbakar adalah 9.605 hektar lebih, jarak pandang di atas 9 km. Untuk Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, hotspot yang ditemukan adalah sebesar 1.438 titik. Untuk titik api atau fire spot sebanyak 25 titik. Indikasi lahan yang terbakar sebesar 1.926 hektar lebih, jarak pandang ada dengan 3 km. Di Riau, hotspot sebanyak 225, fire spot sebanyak 10 titik, indikasi lahan terbakar 16.439 hektar lebih, sedangkan jarak pandang di atas 1 km. Kami juga perlu sampaikan bahwa di Riau juga sejak pagi tadi sudah terjadi hujan di beberapa kabupaten. Ini juga karena memang kami sudah melakukan OMC atau
operasi modifikasi cuaca, BNPB bersama BMKG bersinergi tentu untuk mendapatkan informasi apakah titik awan ada di atmosfer beberapa provinsi yang ada. Di Jambi kami menemukan 134 titik hotspot, sedangkan titik apinya atau fire spot ada 11 titik dengan luas indikasi terbakar sebesar 954 hektar lebih, jarak pandang 1 kilometer. Sebagaimana kami menyampaikan di konferensi di waktu yang lalu, bahwa ada 2 jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi karhutla ini. Yang pertama, operasi darat. Operasi darat ini adalah pada dasarnya melakukan ground check atau melihat situasi di lapangan untuk mendeteksi lokasi-lokasi di mana ada proses, ada api ataupun titik-titik hotspot. Kemudian tentu begitu ditemukan akan dilakukan pemadaman, baik itu waktu masih kecil kalau masih bisa dipadamkan, dan ketika sudah besar juga kami juga memadamkan. Nah, ini adalah proses yang utama yang dilakukan, yaitu operasi darat. Nah, di semua lokasi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ini semua dilakukan ground check, pemadaman, kemudian pendinginan. Pendinginan dilakukan ketika api sudah padam, tentu membutuhkan air yang banyak untuk memastikan bahwa lokasi titik terbakar tadi sudah tidak ada lagi bara dan sudah dingin, dan ini bisa ditinggalkan. Demikian juga di Sumatera Selatan, Riau dan Jambi, kami tetap melakukan operasi darat, tentu dengan titik-titik yang sudah ada di beberapa kabupaten memang yang menjadi prioritas untuk pengendalian kebakaran maupun pemadaman serta pendinginan lebih lanjut. Slide. Untuk Satgas Udara, seperti kami sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa pengendalian udara ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama patroli. Patroli ini ketika ditemukan melalui hotspot, melalui sipongi ataupun melalui darat, dan terutama juga sebenarnya ini dilakukan ketika jangkauan personil di darat tidak dapat menjangkau lokasi, sehingga pengamatan dilakukan melalui udara. Setelah itu ketika ketemu titik api, ini tentu dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Satgas Darat untuk dapat melakukan pemadaman. Tetapi ketika sulit dijangkau atau terlalu besar apinya, ini dapat dilakukan melalui waterbombing. Dan ketika ada titik-titik awan, armada Satgas Udara juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Dari pesawat yang ada, armadanya ada 52, 22 ada di Sumatera, dan 30 ada di Kalimantan. Tapi 2 sedang digeser saat ini untuk Lampung dan 1 untuk Jawa Timur karena memang ada kebakaran di sana. Untuk slide ini kita lihat bahwa Satgas Udara tetap berjibaku secara optimal melakukan operasi udara, melakukan waterbombing. Kami mencatat hari ini, untuk hari kemarin ya, laporannya hari ini, tercatat 4,6 juta liter air sudah diangkut dari bawah dan dikirim, disebarkan ke titik-titik api. Sehingga ini diharapkan dapat memadamkan api
4,6 juta liter ini dilakukan dengan beberapa sorti di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, maupun Riau. Kami juga sudah berkali-kali menyampaikan adanya kendala, yaitu bahwa ini adalah karakteristiknya adalah gambut, sehingga memang sulit untuk diatasi. Gambut yang terbakar tentu membutuhkan air yang banyak, dan sumber air saat ini sangat sudah menyusut dan jauh dari beberapa titik-titik api. Kemudian faktor cuaca dan iklim juga yang menyebabkan sulitnya mendapatkan titik-titik awan untuk kita melakukan operasi udara. Namun demikian, kami juga masih tetap melakukan berbagai upaya, tentu atas kesulitan ketersediaan air dengan cara melakukan sumur bor maupun membuka kanal-kanal, sehingga kanal-kanal tersebut bisa mengalirkan air ke tempat titik api terdekat. Selain itu, jarak pandang pesawat atau armada udara kami juga mempengaruhi. Ketika jarak pandang semakin sulit untuk melihat ke depan atau jarak pandangnya sangat terbatas, ini juga membuat operasi ini bisa mengalami kendala. Tentu ini upaya-upaya tetap dilaksanakan. Optimalisasi operasi udara menjadi penting juga, mengingat jauhnya atau titik api itu ada di tengah-tengah yang sulit untuk dijangkau oleh personil darat. Pemadaman dan pendinginan juga menjadi hal yang penting, seperti yang kami sampaikan tadi. Gambut memerlukan ketika terbakar memerlukan air yang banyak sampai benar-benar dingin, padam, dan tidak mengeluarkan asap lagi. Tentu penyediaan pasokan air seperti yang kami sampaikan tadi bisa dibangun sumur-sumur bor. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk membuat sumur bor dan juga telah mengirimkan banyaknya genset untuk digunakan sebagai sumur bor. Ya, terus. Ya, beberapa video di sini mudah-mudahan bisa dilihat bagaimana video ini bisa menjelaskan terjadinya hujan. Genset ya, mesin pompa ya. Dan ini ada di Kalimantan Barat maupun Riau. Ini mudah-mudahan banyak titik-titik awan. Ya, saya tadi mohon maaf, tadi saya salah menyampaikan, bukan genset yang dikirim tetapi pompa air, mohon maaf, pompa air. Dan kami juga sudah melakukan OMC di Provinsi Lampung. Waterbombing juga dilakukan di Lampung, sehingga di Lampung saat ini sudah padam api yang ada di Lampung, sehingga saat ini sudah bisa kita katakan masalah tidak ada lagi. Tetapi tim kami di sana tetap berjaga secara optimal untuk melihat apakah masih ada potensi-potensi kebakaran baru atau titik-titik hotspot baru di saat-saat sekarang ini maupun untuk besok hari. Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga terdampak yang ada di baik itu yang ada di daerah terdampak gempa bumi maupun yang ada di daerah terdampak karhutla, agar tetap waspada, tetap menuruti apa yang disampaikan oleh petugas pemerintah ataupun petugas-petugas yang ada di lokasi. Jangan membakar tentunya untuk daerah karhutla,
jangan membuang sampah sembarangan, kalaupun untuk rokok juga jangan dibuang sembarangan. Untuk himbauan kami untuk NTT, tetap kami menghimbau agar tetap tenang, tidak panik. Ada teman-teman kita yang siap untuk membantu para warga yang terdampak baik di pengungsian, dan ketika rumah sudah tidak rusak ketika ada gempa besar maupun gempa susulan, tentu ini menjadi pertanda bahwa rumah tersebut relatif kuat, dan kami menyampaikan dapat meninggalkan titik-titik pengungsian maupun dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendapatkan satu pertanyaan dari rekan wartawan di sini. Izin bertanya, 6.094 pengungsi yang berkurang ini, apakah mereka kembali ke rumah masing-masing? Jika ke rumah masing-masing, bagaimana memastikan keselamatan mereka di tengah gempa susulan yang masih berlangsung? Terima kasih. Baik, memang ada 1.000 tercatat sebenarnya, lebih 6.094 yang pulang. Jadi ada yang pulang, ada yang datang, tapi berkurang jadinya menjadi 6.094 jiwa. Nah, ini pulang sebenarnya ke rumah dengan kesediaan mereka masing-masing. Mereka tidak dipaksa. Mereka memastikan bahwa rumahnya kuat, dan gempa bumi saat ini juga sebenarnya tidak seperti minggu yang lalu. Sekarang itu kami di Labuan Bajo tidak pernah beberapa hari merasakan kegempaan lagi. Mudah-mudahan ke depan juga yang dirasakan itu hanya sekitar di bawah 3 skala Richter, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan ataupun terhadap masyarakat yang ada di sana. Tentu BNPB tidak memulangkan begitu saja. BNPB juga memberikan perlengkapan atau makanan, sehingga pada saat pulang ke rumah mereka dapat tetap menikmati apa yang mereka nikmati di tempat pengungsi. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada warga yang terdampak, baik itu karhutla maupun gempa bumi yang ada di NTT. Tetap tenang, tetap sabar, tetap kuat, sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Demikian konferensi pers yang kami laksanakan ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan ucapan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu menyiapkan data maupun kerja-kerja yang ada di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam.